Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga digadang-gadangkan akan memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja, pemberi kerja, dan penyalur tenaga kerja. RUU PPRT ini akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah tenaga kerjaan pekerja domestik seperti kekerasan, upah yang tidak sesuai atau tidak dibayarkan, masalah lain seperti kesehatan, hak cuti, dan sebagainya. Dan di sisi lain pemirsa, RUU PPRT ini juga turut memberikan perlindungan bagi perempuan dan PRT anak yang berumur di bawah 18 tahun. Namun kalau kita lihat sejarahnya dari usulan RUU PPRT ini termasuk lama dan pada tanggal 21 Maret 2023 lalu RUU PPRT sudah dijadikan RUU inisiatif oleh DPR. Dan bagaimanakah pentingnya RUU PPRT ini di Indonesia, kita akan berdiskusi bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Bapak Ferianto Sitohang. Selamat sore Pak Ferianto. Selamat sore Mbak, selamat sore untuk seluruh pemirsa. Salam sehat ya Pak. Ya, terima kasih Mbak, salam sehat kembali. Baik Pak Ferry, sebelum kita membahas bagaimana sangat pentingnya ini RUU PPRT ini segera untuk disahkan menjadi undang-undang, kita akan dengarkan dulu pendapat dari Pak Ferry. Pada tanggal 21 Maret 2023 lalu DPR sudah menjadikan RUU PPRT ini untuk inisiatif DPR gitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak melihat hal tersebut setelah sekian lama akhirnya ini ada perkembangan juga dari RUU PPRT Pak Ferry? Ya, sebagai lembaga negara hak asasi manusia, kami di Komnas Perempuan mengapresiasi ya akhirnya RUU PPRT ini kembali ke DPR dan mulai dibicarakan gitu. Kalau kita lihat sejarahnya, RUU ini kan hampir 19 tahun sesungguhnya telah mangkrak gitu. Jadi mulai diajukan pada tahun 2004 sebagai prolegnas di periode DPR masa itu, kemudian keluar masuk dan segala macam, akhirnya di awal tahun 2023 ini kembali kemudian masuk ke DPR. Jadi ini bentuk apresiasi kita dan kami berharap bahwa DPR memiliki konsen dan sangat serius untuk membahas sampai kemudian nanti mengesahkan rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga ini. Jadi ini langkah yang sesungguhnya telah ditunggu-tunggu oleh publik cukup lama dan kami mendukung agar DPR segera membuat pembahasan dan mengesahkan rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga ini. Baik, apresiasi dan juga harapan ditujukan terhadap RUU PPRT ini begitu Pak Ferry ya. Dan kalau dari Komnas Perempuan sendiri Pak Ferry, apa kontribusinya dalam penyusunan RUU PPRT Pak? Ya, jadi RUU PPRT ini merupakan salah satu undang-undang yang dikawal oleh Komnas Perempuan. Karena itu kemudian kami di Komnas Perempuan membentuk 3 tim, tim substansi, tim lobby, dan juga tim kampanye untuk mendorong agar rancangan undang-undang ini segera disahkan. Kami mengawali dengan mencoba mendengarkan bagaimana situasi pekerja rumah tangga, khususnya perempuan. Kemudian kami juga mendengarkan pendapat para pendamping yang selama ini mendampingi perempuan pekerja rumah tangga, dan itu kemudian kami rumuskan menjadi sebuah naskah DIM, daftar inventaris masalah, yang dimana DIM ini kemudian telah kami serahkan ke DPR. Jadi secara substansi kami berkontribusi dan mengawal pentingnya pelindungan pekerja rumah tangga melalui naskah DIM yang kemudian telah kita serahkan ke DPR. Kemudian selain itu kami juga aktif melakukan kampanye baik melalui kampanye online ataupun offline, di mana kita mengawalinya misalnya mengingatkan, mengajak dan mengharap dukungan publik untuk mendukung pengesahan RUU ini, khususnya pada hari PRT nasional yang pada bulan Februari kemarin juga telah kita peringati setiap tahunnya. Dan kemudian kami juga mengajak diskusi tokoh-tokoh agama, tokoh budayawan untuk kemudian bagaimana mereka memiliki perspektif di dalam mendukung pelindungan pekerja rumah tangga. Dan karena itu kemudian kami telah membuat sebuah kajian, dan kajian itu telah dipublikasikan pada bulan Februari kemarin sehubungan dengan Hari PRT Nasional, yang kami beri judul adalah Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga, Tafsir Tokoh Agama dan Budayawan. Ini sekali lagi kita harapkan menjadi kontribusi kita terhadap
pemerintah agar segera mengesahkan RUU ini. Jadi cukup banyak sebenarnya peranan Komnas Perempuan, dan kami juga melakukan lobby-lobby, baik lobby secara personal, juga lobby antar lembaga, agar kemudian semakin besar dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT ini. Jadi cukup banyak yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, dan sekali lagi ini adalah bentuk komitmen Komnas Perempuan untuk melindungi perempuan-perempuan Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pekerja rumah tangga, di mana kita tahu perempuan merupakan paling banyak atau paling dominan di sektor pekerja rumah tangga ini. Baik, banyak hal yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk menyukseskan RUU PPRT ini dalam penyusunannya. Salah satunya adalah pendekatan dengan berbagai pihak untuk mendukung RUU PPRT. Lalu Pak Ferry, kalau kita lihat saat ini masyarakat awam saja begitu Pak, mereka banyak yang mendesak agar RUU PPRT ini segera disahkan. Tapi kalau dari segi pandangan Komnas Perempuan sendiri Pak Ferry, apa alasan atau bagaimana, apa menurut Bapak Komnas Perempuan ini benar-benar mengatakan RUU PPRT ini sangat mendesak untuk disahkan, Pak Ferry? Ya, jadi saya pikir cukup banyak mendapatkan informasi ya, bahwa pekerja rumah tangga mengalami banyak sekali kekerasan, mengalami banyak sekali diskriminasi, dan persoalan-persoalan lain juga sangat panjang. Karena itu sesungguhnya RUU PPRT ini tujuannya atau semangatnya itu adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pekerja rumah tangga dan juga pemberi kerja gitu. Jadi tidak hanya pekerja rumah tangga sesungguhnya yang dilindungi, tetapi juga pemberi kerjanya. Karena itu kalau kita lihat di dalam RUU PPRT ini sendiri sudah sangat jelas sesungguhnya apa saja yang menjadi tujuannya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja, dan mereka juga bagian dari warga negara. Kemudian yang kedua, ini juga akan memberikan perlindungan terhadap pemberi kerja. Kalau bahasanya dalam masyarakat adalah majikan gitu ya, tapi kita menggunakan diksi pemberi kerja. Jadi sekali lagi semangatnya ini juga untuk melindungi para pemberi kerja. Dan kalau kita lihat misalnya dalam konteks global, Indonesia kan juga menganut pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan SDGs gitu, Sustainable Development Goals, di mana di dalam SDGs ini ada prinsip bahwa tidak seorang pun boleh ditinggalkan. Karena itu ini ingin mengisyaratkan bahwa PRT sebagai bagian dari warga negara yang mereka juga tidak boleh ditinggalkan, termasuk di dalam kebijakan maupun program. Kalau kita lihat Mbak, data dari pemerintah atau BPS, bahwa saat ini sekurang-kurangnya ada 42 juta yang mereka 4,2 juta yang mereka ditinggalkan dalam pembangunan gitu. Dan itu merupakan bagian dari PRT, dan ini sekali lagi akan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan, khususnya pada nomor 8 tentang layak kerja. Karena itu sekali lagi PRT penting sekali mendapatkan pengakuan maupun perlindungan dan kesejahteraan sebagai warga negara, dan juga mereka merupakan pekerja yang selama ini tidak diakui sebagai pekerja rumah tangga. Karena itu sekali lagi ini menjadi alasan mengapa kita juga sangat penting untuk mendukung pengesahan RUU PPRT ini. Dan kalau misalnya itu dilakukan, bahkan kalau kita lihat dalam data-data statistik ya, bahwa perempuan atau PRT ini mereka kan berada dalam garis kemiskinan gitu. Kalau kemudian kesejahteraannya terpenuhi atau hak-hak mereka layak diberikan, maka ini juga akan berkontribusi mengatasi kemiskinan yang selama ini juga menjadi concern dari negara kita gitu. Jadi saya pikir kita menjadi sangat penting memperhatikan memberikan perlindungan terhadap pekerja tangga sebagai bagian dari program nasional pembangunan kita untuk pengentasan kemiskinan, untuk mewujudkan program berkelanjutan atau SDG, sehingga tidak boleh satu orang pun yang tertinggal. Termasuk sesungguhnya adalah untuk mengatasi kekerasan-kekerasan yang dialami oleh PRT. Saya mau menyampaikan, misalnya kalau di dalam Catahu Komnas Perempuan ya, periode 2005 sampai 2020, kami mencoba mendata, mendokumentasikan paling tidak ada 2.332 kasus kekerasan yang dialami oleh PRT. Kalau kita mengacu pada data Jala PRT ini adalah organisasi yang konsen untuk mendampingi teman-teman PRT di seluruh Indonesia. Mereka bahkan punya data
lebih besar dari Komnas Perempuan. Jadi dalam periode 2012 sampai 2019 misalnya mereka memiliki data 3.219 kasus untuk PRT. Jadi saya pikir cukup komprehensif bahwa PRT mengalami kekerasan, PRT juga mengalami diskriminasi, termasuk misalnya hak-haknya yang tidak diakomodir, misalnya soal cuti, haknya untuk bekerja sesuai dengan waktu yang diberikan, kemudian juga mereka juga sering sekali mengalami pekerjaan multiple atau berganda-ganda. Saya pikir itu menjadi persoalan-persoalan yang dialami oleh PRT. Karena itu sekali lagi kita mendukung pengesahan RUU PPRT mengacu pada tujuan yang sudah sesungguhnya dimasukkan dalam naskah RUU PPRT sebagaimana telah saya sampaikan tadi di awal. Baik, sangat jelas sekali alasan-alasan yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi bahwa RUU PPRT ini memang harus segera disahkan begitu. Lalu pertanyaannya selanjutnya Pak Ferry, apakah dengan adanya RUU PPRT ini pekerja rumah tangga yang berada di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri ini mampu mendapatkan perlindungan yang komprehensif Pak? Atau ada perbedaan mungkin? Ya, kalau dia pekerja rumah tangga di luar negeri, saya pikir mereka akan mengikuti undang-undang di mana negara yang mereka bekerja, wilayah mereka bekerja. Tetapi RUU PPRT ini sesungguhnya diberikan untuk melindungi pekerja rumah tangga, termasuk juga perempuan seperti saya katakan tadi itu, yang ada dalam negeri. Tapi kalau kemudian ada misalnya pekerja rumah tangga kita di luar negeri yang dia mengalami kekerasan atau tindakan yang lain atau misalnya menjadi orang yang berangkat secara ilegal, kita punya undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Mungkin kita bisa mengacu pada undang-undang tindak pidana perdagangan orang itu untuk melihat ketika terjadi kekerasan atau kejahatan yang dialami oleh pekerja rumah tangga di luar negeri. Tetapi dalam konteks Indonesia, bahwa ketika RUU PPRT ini disahkan, ini akan sangat melindungi perempuan-perempuan yang bekerja di rumah tangga di dalam negeri, sehingga sekali lagi kalau itu terjadi maka tingkat atau derajat kehidupan mereka akan meningkat dan ini akan berkontribusi untuk banyak hal dalam konteks pembangunan kita. Baik, sekarang kita melihat Pak Ferry bahwa kemarin tanggal 21 Maret itu baru dijadikan RUU PPRT ini inisiatif DPR. Jadi kalau Bapak melihat saat ini dengan sudah dilakukan perubahan begitu Pak, ada perkembangan yang baik sejak tanggal 21 Maret itu dan banyak pihak yang juga mendukung RUU PPRT ini. Apakah dari Komnas Perempuan sendiri optimis dalam waktu dekat ini RUU PPRT akan segera disahkan Pak Ferry? Ya, kami harus selalu merawat optimisme ya, gitu. Pertanyaannya apakah itu akan terrealisasi dalam waktu dekat atau tidak? Bagi kami, proses substansi menjadi sangat penting. Jadi misalnya mereka DPR yang sudah memasukkan RUU PPRT ini dalam prolegnas itu benar-benar menjaring aspirasi dari masyarakat sebanyak-banyaknya, mendengarkan pengalaman PRT dan juga pendampingnya, sehingga kemudian seluruh bangunan pengalaman itu masuk di dalam DIM atau naskah RUU yang akan disahkan nantinya. Kalau soal tenggang waktu, apakah misalnya dalam waktu singkat ini bisa dilakukan? Kalau misalnya DPR-nya memang benar-benar serius ingin membahas dan mengesahkan RUU PPRT, itu boleh saja terjadi. Kita misalnya pernah melihat bahwa ada salah satu undang-undang, saya sebut saja misalnya rancangan undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dan baru-baru ini juga dibahas di DPR, itu dapat diselesaikan, disahkan dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu. Artinya dalam segi waktu boleh saja gitu. Tetapi sekali lagi concern kita adalah bagaimana aspirasi publik, kepentingan pekerja rumah tangga, pengalaman pendamping atau masyarakat lainnya benar-benar diakomodir. Sehingga ketika misalnya RUU ini nanti disahkan, substansinya itu tidak bergeser dan kemudian perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dan pemberi kerja itu dapat diwujudkan, itu yang paling utama harapan kami. Jadi sekali lagi kita sesungguhnya tidak tidak membatasi soal waktu, tapi harapan kami tentu kalau boleh di tahun 2023 ini RUU ini bisa disahkan. Karena itu kami berharap agar DPR segera membahas rancangan undang-undang ini, termasuk juga mendengarkan para pihak sebagaimana saya sebutkan tadi di awal itu.
Baik, itu tentu adalah harapan kita bersama ya Pak Ferry ya untuk tahun 2023 ini segera disahkan. Lalu terakhir Pak Ferry, apa saja substansi yang harus diperhatikan dan dibahas dalam RUU PPRT ini Pak? Ya, pertama tadi soal saya tadi sudah menyebutkan ya bahwa sangat penting misalnya untuk mengakomodir tugas-tugas atau item-item pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja rumah tangga. Selama ini kan dia nggak memiliki kejelasan gitu. Karena itu perlu membuat semacam kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga itu sendiri, apa saja yang akan dilakukannya. Kemudian yang kedua, memang sangat penting untuk kelayakan upah. Saya pikir itu menjadi sangat penting karena selama ini banyak sekali pekerja rumah tangga yang mereka dibayar di bawah standar upah kita, kemudian mereka juga bekerja lebih dari waktu yang telah ditentukan gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah sangat penting untuk memperhatikan aspek kesehatan pekerja rumah tangga, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap pekerja rumah tangga sehingga apa yang misalnya yang harus mereka lakukan sesuai dengan tanggung jawabnya itu mereka bisa lakukan. Dan ini juga menjadi sangat penting ya bahwa kita perlu berkomitmen untuk menghapuskan pekerja rumah tangga usia anak. Karena itu kemudian batas usia dari PRT itu adalah minimum 18 tahun, ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ketika misalnya ada konflik antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja, ada upaya penyelesaian perselisihan baik secara musyawarah ataupun mediasi yang bisa dilakukan. Dan hal yang paling penting juga bahwa PRT itu berhak untuk bergabung dalam serikat pekerja ataupun serikat buruh, baik menjadi anggota maupun menjadi pengurus. Tidak hanya untuk pekerja rumah tangga ya, tetapi ini juga berlaku terhadap pemberi kerja atau bahasanya tadi majikan yang saya sebutkan tadi itu. Kita berharap bahwa ketika misalnya RUU PPRT ini disahkan, pemberi kerja itu juga terlindungi. Jadi pemberi kerja tahu hak-haknya apa, kewajiban dia apa gitu. Ini sesungguhnya yang kita harapkan dari RUU PPRT sekali lagi sebesar-besarnya adalah untuk melindungi pekerja rumah tangga dan juga pemberi kerja itu sendiri. Ya, baik. Tentunya kita tetap menunggu dan mengawal perkembangan dari RUU PPRT ini untuk pelindungan pekerja rumah tangga. Pak Ferry, terima kasih banyak sudah berdiskusi dengan Kominfo Newsroom kali ini. Kita akan berdiskusi lagi Pak dengan perkembangan dari RUU PPRT selanjutnya. Terima kasih Pak Ferry, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Mbak. Semoga bisa dukungan publik semakin besar untuk pengesahan RUU PPRT ini. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pemirsa, dialog tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Kominfo Newsroom kali ini. Saksikan berbagai berita pilihan dalam kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Pemirsa, dukung terus migrasi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Bona Azarini, sang pamit undur diri. Sampai jumpa.